Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OIF, kembali lagi di podcast OIF UMSU. Saat ini saya sedang bersama dua mahasiswa UIN Wali Songo. Dan kali ini kita akan membahas POV menjadi mahasiswa ilmu falak di UIN Wali Songo. Oke, yang pertama boleh sapa dulu dong Sobat OIF. Halo. Mungkin boleh perkenalkan dirinya dulu dari Najwa mungkin. Halo teman-teman, nama aku Najwa Salsabila, tapi teman-teman bisa manggil aku Jua. Halo teman-teman, nama aku Rizka Amelia, bisa dipanggil Rizka. Oke, berarti ini Jua dan sebelahnya lagi temannya Rizka. Oke, kita mungkin bincang-bincang singkat aja. Nah, yang pertama nih yang mau kakak tanyain, kalian kan mahasiswa ilmu falak nih di UIN Wali Songo, udah semester berapa? Naik semester 5. Naik ke semester 5. Oh, berarti masih semester 4, naik ke semester 5. Itu mulai naiknya itu di bulan berapa? Harusnya sih nanti masuk langsung naik semester 5 bulan. Oh, bulan Agustus. Oke. Yang mau kakak tanyain pertama nih, mahasiswa ilmu falak ya. Kenapa sih kalian bisa memilih mahasiswa ilmu menjadi kuliah di ilmu falak nih? Coba ceritain awal mulanya kenapa bisa tertarik kuliah di ilmu falak gitu. Mungkin dari Najwa dulu. Kalau Jua sih pribadi kalau masuk ilmu falak ya Kak, itu emang pure kecemplung dan nggak sengaja masuk ilmu falak itu karena emang nggak tahu dan masih awam tentang ilmu falak itu apa. Cuman yang Jua tahu waktu itu guru matematika Jua cerita bahwa ada temennya itu kuliah jurusannya ilmu falak. Terus teman-teman pada nanya karena itu basicnya agama, terus dibilang teman berarti matematikanya nggak terlalu kuat dong Pak. Terus dibilang bapak itu enggak lah, malah matematikanya di situ ada astronominya juga. Jadi itu ilmunya tuh berbagai macam jadi satu. Jadi di situ juga tahu, cuman modal yang dibilang sama guru Jua itu aja. Berarti Jua ini sebelumnya SMA-nya SMA apa nih? Mondok sih Kak, cuman nggak ada sama sekali belajar ilmu falak. Berarti tahu ilmu falak itu sebenarnya dari SMA ya, cuman SMA. tidak terlalu dalam. Oke. Kalau Rizka gimana? Kalau Rizka itu sebenarnya nggak tahu sama sekali itu apa ilmu falak itu, kayak gimana belajarnya dan tentang apa Rizka juga nggak tahu. Rizka tuh disaranin sama Ustadz Rizka waktu di SMA dulu. Udah masuk aja ilmu falak gitu kan katanya. Daripada Rizka kan mau ngambil ini fisika murni. Cuman kata Ustadz Rizka udah ambil aja ilmu falak. Oh, berarti Rizka juga taunya pas SMA ya. Kalau Rizka SMA-nya di pesantren juga? Iya. Oh, di pesantren. Ini pesantrennya di mana? Di Jua di Sunggal Kak. Medan Sunggal ya. Medan Sunggal. Kalau Rizka? Rizka di Tembung. Oh, di Tembung. Berarti sama-sama anak Medan ya. Oke, itu tadi cerita dari Najwa dan Rizka tentang ketertarikan mereka di awal untuk masuk ilmu falak. Nah, di ilmu falak ini pastikan kalau kuliah tuh kita biasanya ada kena culture shock, apalagi kita dari Sumatera nih, terus kita kuliah di Jawa ya kan. Kira-kira culture shock apa sih yang kalian berdua rasakan ketika kuliah di sana gitu? Karena kan udah kurang lebih 2 tahun ya, tinggal di sana. Dari Rizka dulu boleh diceritain ke teman-teman. Kalau culture shocknya itu sih kayak kaget karena jurusan ilmu falak itu masuk ke Fakultas Syariah dan Hukum. Soalnya kan seharusnya kan sains gitu kan Kak. Tapi ini hukum, kalau hukum agama, hukum Islam itu it's okay. Tapi ini kayak tata negara, hukum perdata, pidana dan lain-lain seperti itu. Oke. Berarti kayak kenapa masuknya ke fakultas ini gitu? Iya. Agak heran ya. Heran. Kalau Najwa? Kurang lebih sama sih Kak, karena emang salah sih sebelumnya nggak searching dulu itu masuk fakultas apa. Jadi pas pertama masuk kayak ya lumayan shock, ada hukum-hukumnya banyak kayak gitu. Pertama juga kan kayak memang kurang suka ya di bidang itu, di bidang hukum. Emang dari kecil gak suka hukum, kan debat-debat gitu ya Kak. Terus ya udah kalau tershock kuliah di Jawanya, yang pertama itu makanan, udah pasti ya kan, karena di rumah itu biasa makanan yang khas Minang gitu kan, kebetulan suku Minang. Terus shock di sana kayak makanannya lumayan manis-manis ya kayak gitu. Terus juga teman-teman di sana itu kayak gimana orang Jawa pada umumnya yang kita tahu, kayak mereka lemah lembut, baik-baik gitu. Sementara kita kan di Medan ini emang kayak suaranya gede-gede, kayak ya udah sama teman-teman kayak kasar-kasar biasa itu udah biasa gitu.
kasar-kasar kecil tuh udah biasa. Ya, Jadi kayak gitu. Terasa ya, sangat Iya. terasa kalau misalnya kita makan tuh bukan berarti nggak enak, cuman Iya. memang nggak sesuai dengan selera kita ya. Terus juga dari apa ya, budaya bicara kita dengan mereka yang etnisnya Jawa, sedangkan kita Batak ya kebanyakan, jadi lebih kaget ya mungkin. Oke, itu tadi cerita atau culture shock dari mereka. Selanjutnya nih, pasti kan kita kalau kuliah itu pasti menemukan hal-hal yang gak enaknya, tapi juga tetap ada yang kita favoritin atau yang paling kita suka. Kalau dari kalian nih, kuliah di ilmu falak, apa sih hal yang menjadi favorit saat kalian kuliah di ilmu falak gitu? Boleh diceritain dari Najwa dulu. Kalau Jua sih, kalau di ilmu falak itu suka hitung-hitungnya sebenarnya Kak. Kalau saat kan- orang-orang gak suka itu, Iya. Najwa suka ya? Ya walaupun tetap pusing ya Kak, kita ngeliat angka bener. terus. Cuman ya daripada disuruh berdebat buat narasi panjang, ya udah mending juga disuruh hitung-hitungnya aja gitu. Ya kayak gitu. Dan kalau di kampus kita itu dibolehkan pakai kalkulator juga kayak gitu. Oh, gitu. Karena ngitung sin, kostan dan lain Iya, sebagainya kan Kak. Jadi dibolehin. Jadi juga mending hitung-hitung lah daripada disuruh berdebat. Iya, karena hitung-hitungan ini kan angka ya, jadi Iya. kayak hasilnya pasti gitu Iya, kan. benar. Kalau berdebat ini agak sulit memang. Kalau dari ini Rizka, Kalau Rizka sih kurang lebih sama, soalnya Rizka juga kurang suka hukum dan perdebatan gitu seperti itu. berarti sama-sama suka menghitung ya. Walaupun pusing. Tapi memang sebanyak itu ya hitung-hitungan di ilmu falak. Ya banyak sih Kak, banyak dari metode-metode yang kalau hitung waktu sholat, hisab awal bulan itu metodenya hisab awal bulan tuh yang udah kita pelajarin tuh juga ada 4 ya yang udah Menggunakan kita kitab-kitab iya kita juga. klasik ya. Berarti selain kita harus bisa menghitung, kita juga harus bisa bahasa Arab. Ya, itu perlu Iya, di-highlight benar. juga sih. Oke, ya, jadi di sini juga bisa ya menginformasikan ke teman-teman bahwa ilmu falak itu juga harus jago ngitung, jago baca bahasa Arab juga ya. Bahasa Inggris juga perlu bahasa Inggris sih, juga, Kak. iya Iya. benar. Nah, itu tadi favoritnya ya kalau di ilmu falak. Kalau hal yang nggak disukain nih, maksudnya kayak dukanya lah ya kalau dibilang selama belajar ilmu falaknya apa gitu. Kalau Jua itu kayak lebih kayak ini kan kayak yang Jua bilang kayak ilmu falak di Jua itu masih awam. Jadi kayak masih baru pertama kali masuk kuliah, itulah baru Jua tahu ilmu falak itu apa. Terus ya kayak teman-teman yang lain mungkin udah ada basicnya dari pondoknya dulu, dari sekolahnya yang lama, udah ada basicnya mereka belajar. Sementara Jua sama sekali yang nggak tahu tuh kayak ngerasa ketinggalan kan. Kalau misalkan dosen jelasin mereka bilang paham ya mereka yang beneran paham gitu. Kalau Jua kadang kayak kok belum ya, Iya, belum iya, nyampe iya. di otak, kok udah iya aja, udah lanjut aja. Jadinya ya untuk solusinya kalau Jua kayak gitu tuh suka main sama temen yang udah paham, terus Jua bilang kayak boleh nggak nanya ini, dan alhamdulillahnya mereka tuh kayak terbuka dan mau ngejawabin pertanyaannya yang Jua tanya. Berarti kayak kita harus lebih sadar diri, lebih banyak belajarnya Iya, gitu ya. belajar mandiri. Iya, kalau Rizka? Ya sama, nggak jauh beda sama Jua, soalnya kan nggak tahu juga ilmu falak tuh awalnya gimana kan gitu. Jadi harus lebih banyak tanya ke teman-teman yang tahu gitu. Oke, kalian sering main nggak sih kalau misalnya di kampus gitu? Jarang Jarang sih. ya? Oke. Nah ini setelah ini pasti ya ada rencana mau ngapain, mau kerja di mana. Mungkin rencana setelah selesai nih studinya di ilmu falak, mau kemana dan mau apa yang dilakukan. Dari Rizka dulu. Kalau Rizka sih mau lanjut S2 kan, tapi belum pasti di mananya. Kalau mau kerja sih belum terpikir. Oke, berarti rencana studinya mau lanjut S2 dulu ya. Semoga bisa terlaksana ya. Kalau Najwa? Sama sih Kak, mau ngelanjutin pendidikan dulu, nyari-nyari beasiswa juga, soalnya ini kan S1 sama sekali gak ada beasiswa, jadi ditanggung sama orang tua. Jadi kayak kalau alhamdulillahnya bisa dapat beasiswa, mungkin juga ngelanjutin S2. Oke, berarti keduanya mau nyambung S2. Kira-kira mau ilmu falak lagi atau mau jurusan lain gitu? Mau yang linear atau enggak? Kayaknya sih jurusannya ilmu falak lagi kalau Iya. Jua. Kalau Rizka 50% sama, 50% mau ganti lagi. Oh, oke. Biar punya ini ya, vibes yang berbeda Iya. gitu dan ilmu yang lebih kayaknya yang baru aja deh gitu ya. Oke, yang terakhir mungkin kakak mau nanya opini adik-adik tentang, kita kan sudah mendengar isu ya, ada kalender yang memang
ingin menyatukan secara internasional gitu, kalender global. Gimana sih opini Deni tentang hal itu? Mungkin dari Najwa dulu. Kalau menurut Jua itu kan internasional ya Kak, berarti dalam jangkauan yang banyak dan seluruh negara ngikutin gitu, terutama yang untuk umat muslim gitu. Itu untuk metodenya sendiri, metode hisab awal bulannya kan berbeda-beda ya pasti untuk sekarang, tapi untuk jelasnya juga jujur juga nggak ngikutin dan belum tahu metode kalau di luar negeri itu kayak gimana. Cuman yang pastinya kalau di Indonesia yang mayoritasnya umat Islam, ya kita juga punya banyak organisasi masyarakat atau ormas-ormas kan di Indonesia ini, dan masing-masing ormas menurut Joy itu mereka mempunyai metode untuk awal bulan hijriahnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan emang untuk kalendernya disamaratakan, mungkin bisa untuk penyamaan, mulai dari penyamaan metode untuk hisab awal bulannya dulu sih Kak menurut Joy. Oke. Kalau dari Rizka gimana? Kalau dari Rizka kayaknya kalau Rizka sendiri juga belum pasti ngikutin, soalnya kan setiap metode juga berbeda-beda kurang lebih gitu kan Kak. Dan ormas-ormas juga pasti kan punya pendapat masing-masing juga. Jadi kalau mau disamakan gitu kan kayaknya belum bisa gitu. Oke. Itu tadi ya opini tentang kalender yang yang disatukan secara internasional ya, atau kalender hijriyah global. Nah, mungkin teman-teman sampai di sini aja podcast kita. Mungkin kita di kesempatan lain akan berjumpa lagi sama mahasiswa UIN Wali Songo. Mungkin ada closing statement dari adik-adik atau motivasi nih adik-adik di sana yang ingin masuk ilmu falak gitu. Jadi mungkin boleh disampaikan. Buat teman-teman yang pengen masuk ilmu falak, ya jangan takut dulu gitu, mau masuk ya udah nggak apa-apa, masuk aja. Yang penting kalian ada kemauan untuk belajar, karena ya cangkupan ilmu falak ini luas banget, banyak banget. Kalau aku sih bilangnya kayak ilmu IPA, IPS, agama, bahasa itu jadi satu ke ilmu falak itu. Jadi ya setiap orang pasti punya masa sulit, dan aku pun begitu pas dulu jadi mahasiswa ilmu, pas sekarang juga jadi mahasiswa ilmu falak. Aku juga ngalami masa sulit, tapi alhamdulillahnya semuanya terlewati kalau kalian ada niat dan kemauan yang lebih. Iya benar. Dari Rizka, ada yang mau disampaikan? Oke. Mungkin kita cukupkan aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton podcast kita, dan jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.